Assalamualaikum teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Inayatul Husnia, NIM 180110170 kelas PAID. Mata kuliah, materi dan pembelajaran fikih MTS MA. Yang terhormat kepada dosen Mu'amalatul Musawwamah MSI. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Baik, sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, saya akan terlebih dahulu ya. Oh, ini hadir semuanya? Oh, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menginjak materi pada hari ini, saya ingin mengulas kembali materi yang kemarin. Nah, materi yang kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang sujud syukur. Nah, masih ingat apa yang dinamakan sujud syukur? Ya, kamu. Nah, pintar sekali. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau ketika kita terhindar dari mara bahaya atau musibah. Nah, kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang sujud ya. Namun bedanya kita membahas tentang sujud tilawah. Nah, ada yang tahu apa sih sujud tilawah itu? Ya, ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Nah, pada hari ini nanti kita akan bahas tentang sujud tilawah. Nah, sebelumnya bisa diperhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini ada sebuah ayat Al-Quran yang di sampingnya itu ada tanda seperti kubah. Nah, ada yang paham maksud ini, ayat ini? Nah, ketika kalian membaca ayat Al-Quran, pernah menjumpai ayat seperti ini? Oh, pernah ya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika menjumpai ayat ini? Belum ya, tidak dilakukan apa-apa ya. Nah, terus ketika kalian pernah berjamaah dengan imam yang kemudian imam setelah membaca ayat tertentu tiba-tiba sujud tanpa didahului dengan rukuk, nah kemudian berdiri lagi meneruskan sholatnya. Nah, kalian pernah berjamaah seperti itu? Nah, kalau belum atau ada yang sudah ya. Nah, itu yang dinamakan tadi ya, contohnya itu yang dinamakan dengan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah, sujud yang dilakukan ya bisa di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini agar kita bisa mengetahui apa sih yang dinamakan dengan sujud tilawah. Nah, bagaimana sih hukumnya? Bagaimana sih dalilnya? Bagaimana sih tata caranya? Terus apa sih hikmah yang dapat kita ambil untuk melakukan sujud tilawah? Nah, pada hari ini kita akan bahas itu semuanya ya. Nah, pada materi yang pertama ini pengertian sujud tilawah. Tilawah dari segi bahasa artinya bacaan. Nah, jadi sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau melihat ayat-ayat tertentu dari Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan ayat-ayat sajadah. Nah, jadi ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, sebaiknya atau alangkah baiknya atau kita dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar maupun di dalam atau ketika sholat. Nah, terus yang selanjutnya itu tentang
dalil sujud tilawah. Nah, untuk dalilnya bisa dibacakan Mbak Dina. Ya, dalilnya. Oke, terima kasih. Nah, maksud dari dalil ini adalah adanya, kenapa kok ada dalil tentang sujud tilawah. Nah, ini menceritakan tentang Nabi Adam itu disuruh ketika mendengar ayat sajadah itu disuruh untuk melakukan sujud. Namun setan ketika melakukan sujud itu menolak, maka baginya neraka, sedangkan anak Adam itu baginya surga. Nah, selanjutnya hukum membaca atau hukum melakukan sujud tilawah. Nah, hukumnya sudah saya singgung dari awal tadi ya, yaitu sunnah atau dianjurkan. Sama dengan sujud tilawah, sujud syukur, yaitu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Boleh dilakukan ketika kita melakukannya mendapat pahala, ketika kita melakukannya tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa ya. Nah, tapi lebih baiknya kita melakukannya. Oke, yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kita bisa baca ya. Karena Rasulullah SAW yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdah kabbar wa sajadna ma'ahu rawahu Tirmidzi. Nah, artinya maksudnya ini ketika Nabi membaca kepada kita pada melewati ayat sajadah, nah beliau Nabi itu melakukan takbir dan bersujud, maka kami pun ikut melakukan sujud. Nah, jadi ketika kita menemukan atau membaca atau mendengar ayat sajadah, kita dianjurkan untuk bertakbir dan bersujud. Bersujud apa? Bersujud tilawah. Nah, selanjutnya ada poin yang ketiga itu tentang syarat-syarat. Nah, syarat-syarat melakukan sujud tilawah. Jadi ketika kita beribadah, kita itu pasti ada syarat dan rukunnya ya. Nah, di antara syarat sujud tilawah itu yang pertama yaitu kita harus suci dari hadas dan najis, baik pakaian, terus badan, tempat. Nah, itu harus suci. Nah, yang kemudian yang kedua itu menghadap kiblat. Nah, ketika kita melakukan sujud tilawah itu menghadap kiblat, yang menghadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, ketika kita melakukan sujud tilawah itu kita harus sopan ya, menghadap ke Allah itu harus sopan. Nah, dengan menutup aurat. Yang keempat terakhir itu ketika membaca atau mendengar ayat sajadah tadi ya. Nah, jadi ketika mendengar atau membaca ayat sajadah tadi, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, selanjutnya pada materi yang selanjutnya ya, tentang tata cara melaksanakan atau melakukan sujud tilawah. Nah, tata cara melakukan sujud tilawah itu ada dua cara ya. Nah, dalam artian kita melakukan sujud tilawah itu hanya satu kali. Yang dilakukan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama di dalam sholat atau ketika sholat, yang kedua di luar sholat. Nah, bagaimana caranya melakukan ketika di dalam sholat ya? Ada beberapa cara ya. Nah, ketika kita sendirian membaca ayat tertentu yang ada ayat sajidahnya, nah kita dianjurkan untuk langsung sujud dengan membaca bacaan sujud tilawah tadi ya. Nanti kita akan bahas tentang doanya. Nah, selanjutnya langsung setelah sujud itu langsung berdiri meneruskan ayat selanjutnya dan meneruskan sholatnya. Nah, ketika kita berjamaah
berjamaah dengan imam, ketika imam kok melakukan sujud tilawah, nah makmumnya wajib melakukan sujud tilawah. Nah ketika imamnya tidak melakukan sujud tilawah ya makmumnya tidak usah gitu ya. Itu yang di dalam sholat. Nah ketika di luar sholat kita bisa melakukan di luar sholat ya. Nah ketika kita melakukan di luar sholat, kita bisa pertama niat ya, niat melakukan sujud tilawah. Nah semuanya itu harus dilakukan dengan niat. Kemudian yang kedua itu ada takbiratul ihram, niat kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita bisa melakukan langsung dengan sujud dengan membaca takbir, atau setelah itu membaca dengan membaca bacaan sujud tilawahnya. Nah setelah itu duduk kemudian salam, tidak usah tasyahud ya, karena tidak sholat itu hanya melakukan sujud tilawah saja, jadi tidak usah dengan tasyahud, duduk langsung salam. Nah itu cara melaksanakan sujud tilawah. Nah adapun bacaannya bisa dibaca ya, Adadawajiyya lillahi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi ta'ala. Pintar sekali. Nah jadi ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, kita dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah bagaimana cara kita menentukan atau menemukan atau mengetahui ayat mana sih ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat sajadah? Nah ini ya, bisa dilihat di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat yang disebut dengan ayat sajadah. Jadi lihat tadi ya ini. Atau kita bisa mengetahui lebih jelas lagi dengan ketika ada ayat Al-Quran di sampingnya ada bentuk kubah tadi ya. Nah itu yang dinamakan dengan ayat sajadah. Nah jadinya apa tadi? Ayat Al-Quran yang di sampingnya ada tanda ayat sajadah. Nah itu yang dinamakan dengan yang di sampingnya ada kubah ya, bentuk kubah gitu ya. Nah itu yang dinamakan dengan ayat sajadah. Nah gitu. Kemudian coba kita perhatikan gambar di samping ini, ada orang yang sedang takbiratul ihram. Nah praktiknya kita harus niat terlebih dahulu, kemudian takbiratul ihram. Nah ketika kita di dalam sholat itu langsung sujud ya, ini ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Itu ketika takbiratul ihram kemudian langsung sujud. Nah akhirnya agar lebih jelas kita perhatikan video. Nawaitu sujud tilawati sunnatullah ta'ala. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa huwa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian yang materi yang terakhir kita membahas tentang hikmah. Nah apa sih hikmah melakukan sujud tilawah? Nah hikmah melakukan sujud tilawah itu kita terhindar, salah satunya kita terhindar dari godaan setan. Kenapa? Karena setan itu tidak suka dengan orang yang melakukan sujud, orang yang bersujud, karena setan sendiri itu disuruh sujud menolak. Makanya setan tidak suka dengan orang yang melakukan sujud. Nah kemudian hikmah selanjutnya mendekatkan kita kepada Allah, menandakan bahwa kita taat kepada Allah dan bisa sendiri ya, bisa dibacakan sendiri hikmah-hikmahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kamu? Oh, niat melakukan sujud tilawah. Tadi sudah di dalam video ada niatnya ya, niat melakukan sujud tilawah. Nah niatnya bagaimana? Ya tadi bisa dilihat di video ya. Nawaitu sujud tilawati sunatan lillahi ta'ala. Nah, jadi
bisa dipraktekkan. Oke, sampai sini materi pembelajaran kita tentang sujud tilawah. Nanti bisa dibaca-baca lagi buku paketnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.